Bab 1043. Tuan William, jangan. Dalam sekejap Rong Hesu cemas dan tiba-tiba berdiri. Anda harus tahu bahwa diskusinya dengan Yang Mulia Ratu sangat berhasil. Selama obat mereka yang dapat menunda penuaan dan bahkan membuat orang terlihat permanen benar-benar efektif, Ratu kemudian akan menggunakan pengaruhnya untuk membantu mereka memperluas seluruh pasar Eropa Barat. Pada saat itu, mereka akan meraup kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, kerjasama ini tidak akan diperpanjang tanpa batas. Bahkan jika ditunda selama 10,5 bulan, dia juga tertekan. Tidak tahan. Dia buru-buru menghampiri William di ujung lain telepon dan berkata, "Tuan William, jangan khawatir dulu, jadi, bisakah Anda memberitahu saya dulu, mengapa Ratu mencari saya?" Dia bingung. Beberapa hari yang lalu, dia dan Ratu telah berbicara cukup banyak tentang masalah ini, mengapa tiba-tiba ada sesuatu yang penting untuk dibahas. Dan dia tahu dari nada bicara Tuan William yang dingin dan keras bahwa masalah yang ingin dibicarakan Ratu bukanlah masalah sepele, dan sepertinya tidak puas dengan aspek tertentu. "Ini tidak jelas di telepon, kamu harus datang dan berbicara dengan Ratu secara langsung." William di ujung sana berkata dengan suara yang dalam, "Saya hanya bertanggung jawab untuk memberi tahu Anda. Tapi aku sudah lama keluar, masih banyak hal di pintu yang menungguku untuk kembali dan menanganinya." Rong Hesu mengerutkan alisnya, lalu memutar matanya, memikirkannya, dan buru-buru berkata, "Mengapa tidak? Saya dengan tulus mengundang Ratu untuk mengunjungi markas besar Senhanhai sebagai tamu, sehingga Ratu dapat mengetahui lebih banyak tentang dokter misterius kita. Kekuatan pintunya, dan markas besar Suanyimen kami memiliki banyak harta langka dan berharga. Jika ada sesuatu yang memanfaatkan hati Ratu, Anda dapat membiarkan Yang Mulia membawanya kembali ke Tiongkok sebagai oleh-oleh. Tentu saja, Anda harus mendapat manfaat dari Tuan William." "Rong, ini tidak perlu." William menolak Rong Hesu tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan ringan, "Yang Mulia akan tinggal di ibu kota dan menunggu Tuan He kembali. Tidak ada waktu untuk pergi ke markas besar dokter misterius Anda. Mengenai kekuatan Anda, kami harap Anda dapat menggunakannya. Katakan yang sebenarnya." Wajah Rong Hesu tiba-tiba menjadi muram ketika mendengar kata-kata tersebut, tak diragukan lagi dari kata-kata William. Dia bisa mendengar bahwa He Jiarong lebih penting darinya di mata sang ratu. Tetapi dia tahu bahwa William adalah selebritas di sebelah ratu, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, "Oke, Tuan William, atau saya akan pergi sekarang. Pokoknya, saya pesawat di sore hari. Jika Anda melakukannya, sudah terlambat. Ratu ada VIP untuk dilihat hari ini, jadi tidak akan sampai besok paling cepat sebelum dia punya waktu untuk bertemu denganmu. Kalau tidak aku tidak akan memintamu untuk tinggal di ibu kota selama 1 atau 2 hari. Ada sedikit nada ketidaksenangan dalam nada bicara William. Dia tidak tahu apa noda tinta Rong Hesu ini. Bukankah ini baru pulang terlambat 1 atau 2 hari? Memalukan sekali. "Tuan William, bagaimana dengan itu? Izinkan saya menghubungi kantor pusat kita untuk mengetahui apakah masalah ini mendesak atau tidak, dan dapatkah ini diselesaikan dari jarak jauh. Setelah saya bertanya, dapatkah saya memberikan jawaban?" Rong Hesu melihat bahwa hal itu tidak dapat dihindari untuk dihindari, jadi dia tidak punya pilihan selain menunda waktu. "Pikirkan dulu." "Ya, tapi Ratu tidak sabar. Lebih baik kamu tidak membiarkan kami menunggu terlalu lama." William berkata dengan dingin, lalu menutup telepon. "Sial, setan asing, ada apa?" Rong He menamparkan meja dengan nyaman sebagai kepala keluarga dokter misterius. Kapan dia begitu marah? Tapi sekarang dia harus menelan amarahnya. Lagi pula, dia harus bergantung pada orang lain untuk menikmati makanan. "Kepala, ada apa?" Mu Wei di samping bertanya dengan prihatin. "Ratu tiba-tiba memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganku, biarkan aku tinggal untuk 1 atau 2 hari lagi."
Rong Hesu berkata dengan ekspresi pucat, jika aku tidak setuju, maka kerjasama kita kemungkinan besar akan gagal. Apalagi yang bisa dibicarakan? Bukankah kamu sudah menjelaskan semua yang harus dikatakan kemarin? Dan mereka memiliki banyak manfaat, jadi apa yang harus aku khawatirkan? Mu Weiman bertanya entah kenapa. Dia telah bersama Rong Hesu kemarin, jadi dia sangat jelas tentang semua detail kerjasama. Ya, aku juga bertanya-tanya tentang ini. Jelas semuanya sudah dibicarakan. Kenapa tiba-tiba ada yang ingin kamu bicarakan dengan kami? Dan kamu tidak bisa berbicara melalui telepon, kamu hanya bisa berbicara secara langsung. Rong Hesu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, dia tidak melakukan apa-apa untuk dibicarakan. Alasan utamanya adalah apakah kali ini terlalu kebetulan. Tadi malam, He Jiarong memecahkan masalah Hu Qingfeng. Hari ini, Sang Ratu berpikir mari kita tinggal 1 atau 2 hari lagi. Kamu bilang, alasan mengapa Ratu ingin menahan kita, apakah itu terkait dengan He Jiarong? Sebagai kepala sekte besar, pikirannya secara alami berbeda dari orang biasa. Tidak peduli apa, dia mempertimbangkan segalanya dengan ekstra hati-hati, dan justru karena pikiran yang berhati-hati inilah dia telah hidup hingga saat ini. Jadi dalam masalah ini, tentu, dia harus lebih banyak berpikir. Ini tidak mungkin. Mu Wei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tegas, bahkan jika He Jiarong lebih baik, tidak mungkin menjadi begitu kuat untuk memberi perintah kepada Ratu. Baik. Rong Hesu mengangguk dan bergumam, kurasa itu juga tidak mungkin. Bahkan jika Ratu menghargai He Jiarong ini, dia tidak akan dapat membantunya menyakitiku. Jangan katakan bahwa aku berguna bagi Yang Mulia, bicarakan saja. Dalam hal reputasi dan pengaruh internasional, sangat tidak mungkin bagi Ratu untuk mengambil risiko menghancurkan reputasinya dan membantu He Jiarong berurusan dengan saya. Itu sebabnya, kamu terlalu khawatir. The Guardian mengangguk dan berkata, ini hanya kebetulan, dan Anda dapat yakin bahwa jika Anda memilih untuk tinggal di ibu kota, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Anda. Bahkan jika saya hancur, saya akan melindungi orang tua itu dengan kesehatan yang baik. Mu Wei tiba-tiba memiliki harapan samar di dalam hatinya, mengharapkan Rong Hesu untuk tinggal di ibu kota, dan mengharapkan He Jiarong melakukan sesuatu, sehingga dia dapat menunjukkan kemampuannya di kepala, dan mulai sekarang, dia pasti akan mendapatkan Rong Hesu lebih banyak lagi. Apresiasi. Yah, aku percaya pada kemampuanmu. Rong Hesu mengangguk dan berkata, aku tahu bahwa di antara 5 penjaga dalam, kamu adalah yang paling cerdas, dan kamu selalu melakukan hal-hal dengan tenang. Inilah mengapa aku membawamu ke sini. Meskipun aku percaya padamu, jika kamu ingin tinggal, kamu masih harus menjaganya, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah seseorang. Berbicara, Rong Hesu melihat keluar pintu, lalu memberi isyarat kepada Mu Wei, membiarkan Mu Wei berada di depannya, kemudian dia membisikkan sesuatu kepada Mu Wei. Mu Wei tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan gembira, Tuan memiliki trik yang brilian, jadi kamu bisa sangat mudah. Rong Hesu tersenyum penuh kemenangan kemudian, dia menelepon Tuan William dan berjanji untuk menunda perjalanannya kembali ke Sen Hanhai, dan pergi menemui Yang Mulia Ratu keesokan harinya. Pada saat ini di Huisengtang, setelah Lin Yu dan yang lainnya mencium ayam jantan kecil yang disembelih oleh 100 orang, Seng Sheng terbangun karena kelaparan. Mereka melihat 2 panci besar berisi ayam goreng harum di atas meja, dan perut mereka mengerang. Dia bangkit, segera bangun untuk mencuci muka, dan kemudian tidak sabar untuk duduk mengelilingi meja dan makan, sambil memuji Li Zenseng. Li Zenseng di samping tersenyum sambil menyeka pistol yang dia sembunyikan di laci, dan berkata, aku sudah lama tidak menggunakan benda ini. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan yang ini. Makan lebih banyak, dan saat kamu kenyang, kamu akan memiliki tangan yang kuat.
Lin Yu menginstruksikan semua orang saat makan. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dia segera menyekat tangannya, lalu mengeluarkan ponselnya, dan melihat bahwa Hao Ningyuan sedang menelepon, dia dengan cepat mengangkatnya. Hei, Jiarong, kabar baik. Hao Ningyuan dengan bersemangat berkata kepada Lin Yu, beberapa kata yang kamu katakan untuk saya sampaikan berhasil. Saya mendengar bahwa sekarang, Ratu telah memerintahkan seseorang untuk memberitahu Rong Hesu dan memintanya untuk menunda waktu untuk kembali ke Sen Hanhai. Rong He Su juga setuju. Karena dia membeli rombongan Ratu, berita itu sangat tepat waktu. Apa? Lin Yu terkejut, memegang ponsel di satu tangan dan stick drum di tangan lainnya, berdiri dengan penuh semangat. Paman Hao, apa yang kamu katakan itu benar. Itu benar. Hao Ningyuan juga sangat bersemangat. Bagus. Lin Yu cukup gelisah. Dia meraih kaki ayam dan bergegas ke peta di atas meja. Dia melihat ke peta dengan hati-hati dan buru-buru berkata, Kakak Bu, sudah kubilang sebelumnya bahwa kita akan melakukan ini di sore hari. Seberapa yakin kita? 30%. Kata Bu Cheng buru-buru. Sekarang, 60%. Ekspresi Lin Yu tertegun, dia mengarahkan kaki ayam di tangannya ke titik tertentu di peta, dan berkata dengan keras.